Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidar, NPM E1D 018024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005 sampai 2013. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki kaitan yang sangat erat. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Dalam pembangunan ekonomi daerah, di samping laju pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang harus diperhatikan adalah masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika suatu daerah meraih angka pertumbuhan ekonomi tinggi, akan tetapi distribusi pendapatannya tidak merata, maka angka pertumbuhan tersebut menjadi bias. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan angka ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks Gini. Indeks Gini menghitung ketimpangan dengan membuat klasifikasi 10 tingkatan pendapatan dalam masyarakat. 10 tingkatan golongan tersebut dihubungkan dengan 10 golongan penerima pendapatan, sehingga akan terlihat bagaimana total pendapatan dalam masyarakat. Indeks Gini berkisar dari angka 0 atau kemerataan sempurna sampai angka 1 atau ketidakmerataan sempurna. Apabila indeks Gini telah mencapai angka 0,4, maka dapat dikatakan ketimpangan wilayah tersebut tergolong parah. Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 merupakan provinsi dengan Gini rasio tertinggi kedua di Indonesia dan tertinggi di Pulau Jawa. Sebaliknya, laju pertumbuhan ekonomi daerah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta menempati ranking terbawah di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Kasus ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi menarik untuk diteliti, karena Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong provinsi yang pertumbuhan ekonominya relatif kecil, akan tetapi angka ketimpangannya tinggi. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan daerah satu dengan daerah lain tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan analisis determinan ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh sumber daya alam, IPM, PDRB, kapita, dan populasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh sumber daya alam, IPM, PDRB per kapita, dan populasi penduduk secara bersamaan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pengaruh sumber daya alam, IPM, PDRB per kapita, dan populasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, mengetahui pengaruh sumber daya alam, IPM, PDRB per kapita, populasi, secara bersamaan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab 2 Metode penelitian. 2.1 Jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 2005 sampai 2013. Data ini diambil dari skripsi dengan judul Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005 sampai 2013. 2.2 Spesifikasi model. Variabel dalam penelitian ini diaplikasikan dalam sebuah model sebagai berikut. Y sama dengan beta 1 ditambah beta 1 SDAT ditambah beta 2 IPMT ditambah beta 3 PDRB per kapita T ditambah beta 4 populasi T ditambah ET. Dengan keterangan dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya bab 3 pembahasan. 1. Hasil uji asumsi klasik.
Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan jar Guebera test atau JB test, yaitu apabila nilai probability lebih besar 5%, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, diperoleh probabilitas sebesar 0,819647, menunjukkan bahwa probabilitas lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Uji yang kedua yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, digunakan uji Darwin-Watson atau DW. Apabila nilai DW di bawah 2, maka data yang digunakan tidak mengalami gangguan atau masalah autokorelasi. Dari hasil uji DW yang telah dilakukan menggunakan aplikasi Zazam, didapatkan hasil DW sebesar 1,723008. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak mengalami gangguan atau tidak mengalami masalah autokorelasi. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat hasilnya pada tabel di slide ini. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh variabel yang terdapat pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa probabilitas dari setiap variabel lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut. 2. Pengujian hipotesis. Pada tabel sebelumnya atau pada tabel slide ini dapat dilihat nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,657043. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 65,7%. Sisanya yaitu sebesar 34,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi atau tidak terhadap variabel dependen, dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai p-value dengan nilai alfa. Dengan hipotesis pengujiannya yaitu, jika p-value lebih kecil alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Artinya, variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan jika p-value lebih besar nilai alfa, maka terima H0 dan tolak H1. Artinya, variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Pada tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa nilai p-value sebesar 0,0000 dan nilai alfa sebesar 0,05. Maka p-value lebih kecil dari nilai alfa, artinya tolak H0 dan terima H1. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau SDA, IPM, PDRB per kapita, populasi, secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau pendapatan. Dari hasil perhitungan menggunakan aplikasi Zazam, yaitu pada tabel di slide 13, dapat dilihat bahwa variabel SDM memperoleh nilai T-hitung sebesar 1,488865. Nilai koefisien regresinya sebesar 2,11 dan nilai p-value sebesar 0,1452. Untuk nilai alfa yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Dari nilai p-value dan nilai alfa yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa nilai p-value lebih besar dari nilai alfa. Artinya, terima H0 dan tolak H1. Maka variabel SDM tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau pendapatan. Untuk variabel IPM,
Diperoleh nilai T hitung sebesar 2,994647. Nilai koefisien regresinya sebesar 0,034074 dan nilai p-value-nya sebesar 0,0049 dan nilai alfa yang digunakan sama yaitu sebesar 0,05. Dengan membandingkan nilai p-value dan nilai alfa, maka dapat diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa. Artinya, tolak H0 dan terima H1. Maka variabel IPM berpengaruh terhadap variabel dependen atau pendapatan. Untuk variabel PDRB per kapita diperoleh nilai T hitung sebesar min 5,328045. Nilai koefisien regresinya sebesar min 3,92 dan nilai p-value-nya sebesar 0,0000 dan nilai alfa yang digunakan sebesar 0,05. Dari nilai p-value dan nilai alfa dapat diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa, artinya tolak H0 dan terima H1. Maka variabel PDRB per kapita berpengaruh terhadap variabel dependen atau pendapatan. Untuk variabel populasi, diperoleh nilai T hitung sebesar min 3,830358, nilai koefisien regresinya sebesar min 1,31, dan nilai p-value-nya sebesar 0,0005, dan nilai alfa yang digunakan sebesar 0,05. Dengan membandingkan nilai p-value dan nilai alfa, maka dapat diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa, artinya tolak H0 dan terima H1. Maka variabel populasi berpengaruh terhadap variabel dependen atau pendapatan. Bab 4 penutup 4.1 kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama, hasil analisis dari uji F yang telah dilakukan pada semua variabel independen atau SDM, IPM, PDRB per kapita, dan populasi diperoleh hasil bahwa variabel independen tersebut secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau pendapatan. Kesimpulan yang kedua, hasil analisis dari uji T yang telah dilakukan terhadap 4 variabel independen atau SDM, IPM, PDRB per kapita, dan populasi diperoleh hasil 3 variabel independen yaitu IPM, PDRB per kapita, dan populasi berpengaruh terhadap variabel dependen atau pendapatan. Sedangkan 1 variabel lainnya yaitu SDM tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau pendapatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.